Saya ingin tanya sedikit sama Pak Menteri, Ya. ini kan wajib belajar dalam undang-undang, apakah nanti akan dicantumkan juga bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, apakah ada sanksinya juga Pak, supaya keikutsertaan murid menjadi semakin tinggi? Itu sebetulnya ada PP tentang wajib belajar gitu yang memberikan kewenangan kepada gubernur, kepada bupati, wali kota untuk mengatur lebih lanjut, termasuk bagaimana memaksa warga negara itu menyekolahkan anaknya. Jangan sampai punya anak usia wajib belajar tidak disekolahkan, Ya, harus suruh disekolahkan. kerja bantuin orang tua minimal gitu ya. paket A, paket B itu. Oke. Dan itu gubernur bisa menyangsi warganya. Bupati, wali kota bisa menyangsi juga warganya. Oh, sebetulnya sudah ada ya? Ada PP-nya itu. Sudah ada Jadi peraturan daerah, hampir di semua ada, Ya, ada peraturan daerah. Ada peraturan daerahnya ya? Kalau di DKI Jakarta sendiri Pak, apakah sudah mulai diterapkan? Memang kita lakukan itu. Oke, jadi untuk orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, sanksinya apa itu Pak? Pertama tentu sanksi moral. Ya. Dan kedua kita akan memaksakan anaknya untuk mengikuti pendidikan. Paling sedikit di paket-paket. Paket A atau paket B gitu ya. Kalau Bapak mungkin ada yang juga sudah menerapkan sanksi kepada Kalau di orang tua? Sulawesi Selatan baru Sulawesi dalam Selatan. proses penyusunan Perdas. Sekarang lagi terkaji di DPR. Dia dalam tingkat final. Sehingga memang alas hukum tentang penyangsian bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya itu secara jelas terbackup oleh aturan. Oke, sudah digodok ya dalam DPRD ya? iya, DPR. Akan di... Sementara dalam proses. Oke, jadi tidak ada alasan, bahkan ada sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Sebenarnya setiap orang tua pasti mau menyekolahkan Iya, anak. iya. Ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak, bukan tidak mau sebenarnya, tapi tidak mampu. Tidak mampu, Oleh karena ya. inilah ada program sekolah gratis. Baiklah. Biasanya ada faktor jarak juga ya. Oke, Jadi tidak hanya jarak. sekedar ketidakmampuan, tapi kadang juga ada jarak yang terlalu jauh antara sebuah kampung dengan sekolah. Itu juga menjadi faktor salah satu Jadi walaupun pemicu ya. gratis, tapi ada beberapa yang masih Ya ada beberapa kesulitan kecil lah, karena- bagian kecil ada seperti itu. Itu di kabupaten-kabupaten, bukan di Jakarta, bukan di kota itu. Bukan di kota tentunya. tapi di daerah-daerah tertentu kadang-kadang ada kompetisi. Ketika usia SMP terutama, anak sudah mulai mempunyai otot ya, terutama yang laki-laki. Ini ada trade off antara membantu orang tuanya di ladang atau ikut mencari ikan gitu sama sekolah gitu. Atau sekolah, ada di situ ada persaingan gitu, tarik Saingan menarik antara gitu. Ya. mau ceritanya berbakti dalam orang tua, Betul. walaupun kalau Lah. sekolah pun sebetulnya bakti juga ya, tapi di berbakti situ secara karena langsung sekarang pemerintah menghasilkan sudah uang. memberikan biaya, pemerintah pusat memberikan biaya, pemerintah provinsi memberikan biaya, kabupaten kota memberikan biaya ya kan. Pemerintah kemudian mempunyai moral standing untuk memaksakan bahwa ini hak anak, hak asasi menurut Undang-Undang Dasar itu, belajar itu hak asasi, Dan itu harus menurut dipenuhi. konvensi internasional juga Ya, sebetulnya ya. ya. Inilah sebuah kisah nyata ya, bagaimana 6 orang gubernur, 3 gubernur daerah kaya, yaitu DKI, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur gitu. Yang 3 itu bukan daerah yang kaya, daerah yang biasa-biasa saja. Belum kaya. Tapi satu adalah daerah yang provinsi yang paling besar, Jawa Barat ya. Iya. Yang penduduknya itu 2 kali lipat dari penduduk Malaysia itu. Ya, Hampir jadi ini 20% penduduk ternyata Indonesia. ini 6 gubernur ini bisa gitu. Iya. Dengan itu maka saya berpikir mestinya daerah-daerah lain itu juga bisa. Kuncinya yang pertama adalah leadership. Kepemimpinan bagaimana mampu mengkoordinasikan memimpin para bupati wali kota supaya menjalankan kebijakan secara sinkron inline dengan kebijakan nasional. Ini alignment dari pusat sampai ke bawah ini penting sekali. Karena kalau tidak lain ya tidak sama, nanti akan ada misallocation of resources ya. Ada yang wasted ya resourcesnya gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana meyakinkan DPRD, bukan barang gampang. Permasalahan politik ini, pemimpin harus bisa meyakinkan wakil-wakil rakyat. Bagaimana mendapatkan dukungan dari para wakil rakyat. Sekaligus saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada para anggota Dewan di 6 provinsi ini yang telah memberikan dukungan yang luar biasa. Ini luar biasa ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana mendisiplinkan, bagaimana melaksanakannya supaya gratis itu dilaksanakan sesuai dengan definisi gratis masing-masing. Secara nasional definisi saya gratis dalam pengertian sempit, ya kan? Sampai di provinsi lebih besar itu.
coverage sampai kabupaten kota lebih besar lagi. Itu bagaimana itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Jadi inilah ya melaksanakan kebijakan di era otonomi tidak gampang. Yang ingin saya tekankan bahwa kebijakan nasionalnya supaya ini tidak menimbulkan tuntutan yang di luar konteks ya. Gratis tingkat nasional itu adalah untuk apa? Wajib belajar 9 tahun dan baru dimulai yang negeri dulu. Oke. Kalau kemudian ada daerah yang memperluas sampai ke yang swasta, bagus gitu. Tetapi itu tidak wajib. Belum. Cita-citanya suatu saat memang sampai ke yang swasta gitu ya. Tapi sekarang kondisi keuangan negara baru sampai di situ. Bahkan ada yang memperluas sampai ke pendidikan menengah. SMA, MA sampai SMK. Itu juga bagus ya. Meskipun itu belum harus gitu. Belum harus secara nasional ya. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa jangan dilupakan juga mutu. Mutu sangat penting. Juga satu hal yang jangan banyak orang mengira bahwa kalau gratis itu kemudian orang tua masyarakat tidak boleh menyumbang. Nah, itu yang sangat harus dihindari sebenarnya. Gratis itu adalah ya berarti bahwa tidak boleh memungut gitu. Tetapi kalau ada orang tua ya, ada keluarga yang mampu, masyarakat mau menyumbang, ya itu harus diterima itu. Karena untuk bermutu, menjadi sekolah itu bermutu, justru sumbangan-sumbangan itu berkah dari masyarakat itu lebih besar pada umumnya daripada sumbangan dari pemerintah itu. Betul. Ya. Macam-macam bentuknya, silahkan saja ya. Silahkan buku, saja. bangunan Ya. atau apa apapun bedanya itu ya. antara pungutan dengan sumbangan? Iya. Kalau pungutan itu jumlahnya ditentukan, waktu membayarnya juga ditentukan. Itu saja. Kalau jumlahnya tidak ditentukan, waktu membayarnya tidak ditentukan, berarti sumbangan yang itu boleh. Terserah gitu ya. Terserah, dan itu boleh ditegaskan lebih lanjut di dalam perda, di dalam peraturan gubernur, Boleh ya. peraturan bupati wali kota, supaya kalau ada pemeriksaan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal saya itu jelas ya. Oke, bahwa jelas ini ada boleh, iurannya. ini Mungkin tidak ada yang boleh. ingin tambahkan Pak? Ya, Bang Pokar? di Jakarta saya terima kasih Pak Menteri tadi sekali lagi menggarisbawahi wajib belajar secara nasional Betul. 9 tahun. 9 tahun Jadi ya. sampai dengan SMP dan tingkat menengah tadi. Dan pentingnya mutu. Mutu ini merupakan andalan untuk Jakarta. Oleh karena itu kita juga memberikan perhatian tidak hanya kepada secara kuantitatif semata-mata tapi juga kepada kualitas. Nah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tambahan Pak Menteri tadi, memang sekolah-sekolah yang baik di Jakarta, sekolah negeri, ini umumnya mendapatkan kontribusi yang cukup besar, sharing yang lebih besar dari para orang tua murid. Ya. Asalkan ini semuanya terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang disepakati, saya kira ini tidak sah-sah saja. Ya, dan terutama juga mungkin dari alumni sekolah tersebut ya. Ya, Bisa dan juga. kontribusinya cukup berarti untuk kualitas Dan sekolah. untuk itu di Undang-Undang APBN itu tahun 2009 memang dikatakan yang swasta masih tetap boleh memungut gitu. Ya. Kemudian untuk sekolah-sekolah negeri yang dirintis atau sudah bertaraf internasional masih tetap boleh memungut gitu. Ya. Karena dukungan APBN APBD untuk sekolah yang betul-betul bertaraf internasional memang belum bisa memenuhi. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ada mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Ya, kalau di Sulawesi Selatan, Pak Menteri, mohon maaf, kami belum membuka hal seperti itu biar tidak terkontaminasi antara pungutan dan sumbangan gitu. Oleh karena itu memang kalau memang harus dibuka suatu kesempatan untuk bisa menyumbang, memang harus dengan rekomendasi yang ketat dari Diknas masing-masing kabupaten. Jadi ini juga supaya jangan ada penyiasatan lagi Betul. gitu. Karena yang begini saja ini kalau nggak diatur dengan saklek akan menjadi soal gitu. Kita Menjadi sepakat begitu untuk demi mutu boleh dilakukan, tetapi harus dengan rekomendasi atau seleksi yang betul-betul. Yang betul-betul ketat ya. Kita harus ada kesepakatan dari komite sekolah. Oh, kesepakatan dari Jadi jadi orang-orang diatur oleh tua komite sekolah ya. yang tergabung dalam komite sekolah harus membuat kesepakatan dulu. Dan juga besarnya tidak sama rata. Berdasarkan seperti Pak Menteri tadi katakan, yang kaya tentu menyumbang lebih dibandingkan dengan yang miskin. Itu diserahkan kepada masing-masing ya Pak Betul. ya, karena bentuknya tanpa juga itu sumbangan. dikategorikan pungutan
Iya. warga negara kan mendapatkan BOS ya. 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 Jadi kemudian ketika warga negaranya itu masuk kategori lebih mampu, ya sangatlah wajar kalau dia kemudian ikut Iya. juga mengembangkan pendidikan lewat Terutama kalau di sumbangan-sumbangan alumni tadi. sudah sukses ya Pak ya, Ya, nggak ada betul. salahnya ya, betul ya Pak? Yang Pak penting Menteri, sekarang ya? tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak sekolah karena sudah tidak ada alasan lagi. Sekolah Karena sudah sudah murah, sudah gratis. gratis, sudah disediakan standar pelayanan minimalnya gitu. Jadi masyarakat ya harus maju ke depan dengan pendidikan. Oke. Terima kasih Pak Menteri atas bincang-bincangnya dan Sama-sama, informasinya, terima kasih, Mbak. dan mungkin boleh aplaus untuk semua gubernur yang ada di sini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan para gubernur yang hadir di sini bisa memicu semangat dan juga meningkatkan komitmen dari kepala-kepala daerah-daerah lain bahwa ternyata program wajib belajar 9 tahun itu mudah dilaksanakan. Untuk gratis dan tentunya ini semua untuk masa depan daerah Anda masing-masing dan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kita akan jumpa lagi dalam Pariwara di waktu yang akan datang. Terima kasih.